Semua, Selamat pagi. suara saya terdengar dengan jelas ya. Ya, Jelas. Oke, saya mau share screen dulu. Sudah kelihatan ya? sudah. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Terus terang saya merasa agak deg-degan ya. Baru pertama kali ini saya berbicara di hadapan para penginjil literatur, garis depan penginjilan yang sudah memberikan diri untuk menjalankan akan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu pembicaraan yang diberi judul tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu tulisan yang diilhamkan Allah? Kalau kita tahu, Allah sudah mengilhamkan kepada para nabinya, yaitu tulisan-tulisan yang saat ini bisa kita baca di Alkitab. Tapi kita sebagai umat Advent, kita percaya akan satu hal lagi, yaitu kuasa roh nubuat yang kita bisa dapatkan melalui tulisan-tulisan yang sudah dibawakan oleh seorang yang kita kenal sebagai Ellen White. Seorang yang kita di Gereja Mahasiswa Hari ke-7 mengakuinya sebagai seorang nabiah, walaupun beliau sendiri tidak mengaku sebagai seorang nabi. Sebelum saya melanjutkan akan pembicaraan saya akan memperdengarkan lagu tema Gereja Mahasiswa Hari ke-7 sedunia, I Will Go. Semoga bisa terdengar. Jiwa yang bersedih, ku
I will go. Aku akan pergi. Merupakan sebuah tema dari Gereja Mahasiswa Hari ke-7 sedunia dengan subtemanya Reach the World, menjangkau dunia, faithfulness in faithfulness His word, atau setia kepada firman-Nya. Ini ada satu slide yang biasa kita lihat. Ini kenapa saya minta slide ini? Ini karena baik ini biasa Pak Siagian yang bawakan ini. Ini adalah satu gambar di Korambong, Australia kalau nggak salah ya Pak Siagian ya. Jadi ada di dekatnya ada satu tulisan yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tertulis juga di Life Sketch 125 atau kalau Potiri Ministry halaman 1, dikatakan begini, kamu harus mulai mencetak sebuah majalah kecil banyak. Biarlah kecil pada mulanya, dari permulaan yang kecil ini telah ditunjukkan kepadaku akan menjadi arus terang yang menerangi seluruh dunia. Jadi pekerjaan penginjilan ini atau penginjilan literatur adalah satu hal yang diilhamkan oleh Allah. Dimulai dari hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil ini akan menjadi arus terang yang menerangi. Ini adalah hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu hal yang kecil itu tidak ada efeknya, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan menunjukkan, mengilhamkan kepada Nyonya White bahwa melalui tulisan-tulisan, risalah-risalah, traktat-traktat, atau majalah-majalah yang kecil ini akan menjadi saluran arus terang yang menerangi seluruh dunia. Tulisan yang diilhamkan Allah. Penilaian Allah kepada masing-masing kita yang telah dipanggil menjadi anak-anak Allah tergantung dari apa yang kita telah buat untuk Tuhan selama kita hidup. Apakah Anda dan saya sudah melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita sejak kita dibaptiskan menjadi anggota GMHK? Saya yakin kita masing-masing sudah mengetahui apa tugas itu. Itu merupakan perintah agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu merupakan perintah agung ketika kita mengakui diri kita menjadi murid-murid Yesus, menyerahkan diri kita melalui baptisan, maka perintah agung ini sudah melekat pada diri kita masing-masing. Kita mencanangkan suatu metode menyebarluaskan kebenaran firman Allah dengan cara mengurapi Musa, menuliskan firman yang tertulis dalam sebuah buku atau kitab. Kita tahu dan kenapa harus dituliskan. Kita tahu sendiri dalam sejarah Alkitab, ya, ketika bangsa Israel sudah terlalu lama ditawan di Mesir. Tadinya mereka tinggal di Mesir, nenek moyangnya, tapi akhirnya mereka menjadi budak. Mereka sudah lupa siapa itu Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk
menuliskannya. Kita tahu ada 5 buku pertama, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, merupakan tulisan dari Musa. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa? Ada manfaatnya. Tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah manfaat-manfaat dari tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan ingatkanlah ke telinga Yesua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dikatakan kepada Musa dengan bangsa Amalek. Dalam Wahyu 1 ayat 11 dan 17 dikatakan katanya, apa yang kau lihat? Tuliskanlah. Ini adalah perintah Tuhan kepada Nabi Yohanes. Ya, kepada Rasul Yohanes yang terkasih, ini adalah satu perintah. Apa yang dilihat, ilham yang diberikan oleh Tuhan dalam kitab ini, kirimkan. Ya. Kenapa? Karena ada jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Ya. Bukan hanya itu, ada juga teguran, ada juga belas dikatakan ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tadi Bapak Wono sudah memberikan sebuah kesaksian, ya, bagaimana IPH tetap ya, akhirnya pengerja di IPH satu persatu harus terkena, tapi puji Tuhan, semuanya sudah recovery, sudah sembuh, dan sudah kembali melayani di IPH. Saya rasa saya sudah pernah memberikan kesaksian ini, belum kena waktu itu. Dan Pak Wono juga belum kena.
Jadi puji Tuhan, waktu itu satu persatu pengerja Tuhan di IPH terkena setelah libur. Setelah semua proses produksi itu selesai. Puji Tuhan, para pengerja ini pun sembuh setelah pekerjaan itu sudah siap untuk dilakukan. Ketika ladang sudah siap untuk dikerjakan, maka pengerja-pengerja itu sudah kembali ke ladangnya masing-masing. Ini luar biasa. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan di dalam masalah pandemi ini. Tuhan pun menunjukkan kuasanya. Ya. Karena apa? Tuhan sudah berjanji, jangan takut. Aku adalah yang awal dan akhir. Keluaran 34 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menuliskan pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Dipahat. Ini kalau di IPH, tugas memahat ke loh batu itu adalah tugas Bapak Wono Darmanto. Ini adalah di departemennya Bapak Wono ya. Produksi. Ya, harus tertulis itu semua. Jangan hanya ucapan saja. Harus tertulis. Tuhan yang perintahkan. Kenapa harus tertulis? Supaya apa? Bisa dilihat. Dan orang bisa mengerti melalui tulisan-tulisannya. Sudah diterbitkan di lembaga Tuhan di IPH. Apa itu pelayanan penerbitan? Yang pertama adalah ditahbiskan, diurapi oleh Allah. Allah telah mentahbiskan pekerjaan penginjil literatur sebagai satu cara atau sarana untuk mengajarkan di hadapan orang banyak terang kebenaran yang terdapat di dalam buku-buku kita. Jadi, Roh Nubuat menyatakan apa? Pekerjaan ini ditahbiskan dan diurapi oleh Allah sebagai sarana untuk mengajar kebenaran, terang kebenaran yang terdapat di dalam buku-buku kita. Tertulis di dalam Juru Kabar Pengharapan halaman 7 atau Colporteur Ministry halaman. Lalu yang kedua, dikatakan pelayanan penerbitan adalah satu pekerjaan yang sangat penting. Jikalau kiranya ada satu pekerjaan yang lebih penting daripada yang lain, itulah menyebarluaskan hasil penerbitan kita kepada orang banyak. Dengan demikian, memimpin mereka supaya menyelidiki Alkitab. Pekerjaan yang sangat penting. Banyak orang yang menyatakan pekerjaannya penting. Ya. Saya bilang, oh pekerjaan saya penting. Ya. Saya bendahara di IPH, saya bertugas untuk mengatur keuangan di IPH. Oh penting. Tapi yang Roh Nubuat katakan adalah pekerjaan pelayanan penerbitan. Pekerjaan dari penginjil literatur. Ya, menyebarluaskan hasil penerbitan kita kepada orang banyak. Untuk apa? Untuk memimpin mereka supaya menyelidiki Alkitab. Artinya apa? Tujuan utamanya adalah apa? Jiwa. Tujuan utamanya adalah jiwa. Karena apa? Memimpin orang-orang untuk menyelidiki Alkitab. Kita harus bangga dengan pekerjaan ini. Kita harus belah buku Alpha Omega Set
Ada 8 buku ya. Kita semua sudah mengetahui kan buku ini. Inilah contoh dari buku Roh Nubuat atau buku yang diilhamkan oleh Tuhan untuk mengajar orang-orang. Kita bisa ingat bahwa kita sedang melakukan perintah agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini ada model di order dari daerah-daerah. Buku ini adalah buku tulisan Pendeta Marvin Lee yang berisi akan kumpulan khotbah yang ada hubungannya dengan akang yang rindu untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar dari buku ini. Ini adalah salah satu contoh juga dari buku yang ini ditunjukkan covernya. Kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Apa tadi perintah Tuhan? Mengabarkan Injil. Jadi, Injil adalah perintah Tuhan juga. Ini yang tadi saya sampaikan, perintah agung, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah yang teristimewa lagi kepada kita yang sudah menyerahkan diri kita sebagai pelayan di bidang penerbitan, baik itu yang ada di IPH maupun yang ada di lapangan. Itu bonus, itu bonus. Ya, kita menginjil sambil mendapatkan upah, ya. Tapi motif utama kita melakukan, Tuhan tidak hanya memberikan perintah kepada kita, tapi Tuhan juga memberikan janji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Biarlah kiranya pembicaraan pagi ini dapat menjadi suatu semangat bagi kita dalam pelayanan kita di bidang penerbitan, baik yang ada buku-buku yang sudah diterbitkan di IPH. Kiranya Tuhan
memberkati kita. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan tutup acara kita pada pagi ini. Terus 23 nanti 2 penutup Bapak Esman Weke. Bapak Esman Weke perlu kita doakan renungan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mungkin saudara-saudara kita yang sakit, supaya mereka boleh lekas sembuh. Baik, saudara, kita puji Tuhan lagu siar nomor 100. Kok enggak kedengaran suaranya ya? Sudah kedengaran. Ada suara, Stor. Suara tidak kedengaran. Kedengaran. Ya, sama, nggak ada kedengaran suara. Yang nggak ada. Sama, nggak ada kedengaran suara. Yang nggak ada. Hanya gambar kelihatan. Ada suara. Oke, mari dengar sedikit. Ada. Enggak jelas.
Putus-putus suaranya.